pandemi. Nah, untuk melatih kesabaran kita semua nih, seperti apa kira-kira? Ngobrol pintar ini, acaranya ngobrol pintar nih Pak. Sebenarnya pintar mah, semuanya pintar Pak. Apalagi Pak Kabin ini gitu. Hanya pinternya di segi apa ini? Pintar spiritual apa segala apanya? Ya, intinya ngobrol pintar itu. Temanya kita ngobrol pintar Pak. Jadi intinya temanya kita itu melatih kesabaran di saat pandemi COVID-19 seperti ini Pak. Di zaman kayaknya serba sulit gitu Pak. Sebentar-sebentar COVID, sebentar-sebentar pengaruh COVID. Nah, seperti apa melatih kesabaran ini ya, Pak Tedia? Betul. Yang pasti kita jangan melihat sesuatu sebagai musibah. Ya. Setiap Allah yang ciptakan di muka bumi ini tidak ada sia-sia. Batila. Menciptakan sesuatu yang buruk, menciptakan sesuatu yang bagus, pasti menurut Allah itu ada manfaatnya. Dengan kita tidak hanya bisa melihat sesuatu dari sisi negatifnya saja, pasti ada positifnya. Mengapa kita berpikir demikian? Dengan adanya pandemi corona kita menjadi satu mengingat Tuhan, mengingat Sang Pencipta, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Selain sisi itu, kita juga bisa berpikir dengan adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar dan lain sebagainya. Sekarang kita sadar atau tidak, yang dahulu kita mungkin begitu egois dengan keluarga, dengan adanya pandemi corona kita lebih banyak berkumpul bersama keluarga. Ya, kita bisa berkumpul dengan teman. Kita bisa mengingat sama kebesaran Allah bahwa dengan hanya corona kecil saja, kekuatan apapun di muka bumi ini kiranya tidak bisa mendandingi kekuatan kebesaran Sang Pencipta. Kalau misalnya seperti itu, dan yang namanya kesabaran itu tidak ada batasnya. Dan yang namanya sabar pun harus dengan berlatih. Berlatihnya dengan apa? Dengan mengingat Allah. Sabar. Innallaha ma'as-sabir, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Ya, mungkin seperti itu diantaranya kalau menurut saya seperti itu melihatnya. Gitu. Jadi kita tidak hanya melihat satu sisi dari sisi negatifnya saja, tapi positifnya pun kita harus pertimbangkan, harus kita pikirkan. Sadar atau tidak, pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin Allah menciptakan di muka bumi ini yang namanya sia-sia, tidak ada. Menurut saya tidak ada. Pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Kenapa kita dengan corona menutup wajah dengan masker? Yang pasti yang kalau dulu kita banyak berpikir atau banyak membicarakan orang, sekarang kita dilatih untuk tidak membicarakan orang lain. Ya, kita jaga jarak, kita menjaga jarak untuk sesuatu perbuatan yang maksiat. Mendekati, kenapa sih harus kita tidak boleh berkerumun, apalagi di tempat-tempat yang dilarang. Dengan seperti itu kita maka bisa beribadah, bisa lebih fokus, ya kan? Kenapa sih cuci tangan? Apa sih makna cuci tangan? Cuci tangan adalah bahwa kita yang mungkin tangan kita kotor, kita diingatkan untuk bersuci. Bersuci tidak hanya dengan cuci tangan, bersuci setiap saat, terutama buat orang muslim kan, 5 waktu. Lalu kita tingkatkan salat malamnya, lalu kita tingkatkan salat duhanya. Kalau menurut saya sangat baik. Ya. Seperti melatih diri kita sendiri gitu ya Pak? Ya itu udah otomatis lah kalau menurut saya seperti itu. Bisa melatih kesabaran. Sabar adalah sesuatu yang paling istimewa dan Allah senang sama orang yang bersabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya sebetulnya seperti itu. Pak tadi ada pertanyaan? Hah? Sebetulnya sih manusia disiksa oleh keinginannya Pak, oleh keinginan sendirinya. Dikala keinginannya itu tidak terpenuhi, tidak tercapai, disitulah timbul kekecewaan. Itulah yang menimbulkan gejala-gejala penyakit bagi kejiwaan atau fisiknya sendiri. Bahasa Pak Yosef tadi tentang kesabaran setuju, karena bagi saya sendiri vaksin terhebat buat corona ini adalah vaksin kebahagiaan Pak. Bahagia harus di senada dengan ketenangannya. Apabila manusia punya keinginan yang berlebihan dan tidak tercapai, di mana dia bisa tenang, di mana dia tidak bahagia. Jadi intinya mah terima apa adanya dan bersabar atas kondisi yang sedang menimpanya. Iya. Salah satu kesabaran itu sendiri seperti apa, Pak? Misalkan saat sekarang yang namanya Slodi nggak punya uang. Iya.
Apabila kita berpikir saya punya kebutuhan dan keinginan yang luar biasa sementara tidak punya uang, intinya saya sendiri akan berikhtiar, Pak. Berikhtiar karena disarankan harus berikhtiar, tapi berpasrah diri sama Allah. Saya yakin suatu waktu, suatu saat akan dikabulkan, dipenuhi kebutuhan dan keinginan saya. Nah, seperti itu. Pak Teddy, gimana menurut Pak Teddy? Kalau bahasa agamanya Pak Yosef, Pak. Ya. Begitu Pak Yosef ya. Seperti itu. Jadi aplikasi kesabaran betul. Intinya kan kita ini terlalu banyak keinginan dan harapan, tetapi kita selalu lupa dengan apa yang Allah berikan, ya, tanpa disadari. Padahal sebegitu banyak rezeki, begitu banyak rezeki yang paling besar itu adalah rezeki sehat lahir dan sehat batin. Tapi kadang kita berpikir kita akan merasa bersyukur ketika kita memiliki uang, atau bahkan kita berlomba-lomba ingin memiliki banyak uang. Tak kalah dikasih sakit saja, yang contoh terkecil dikasih sakit gigi sama Allah, luar biasa, makan pun tidak berselera. Betul. Ya, apalagi kalau kita sudah dikasih penyakit sama Allah yang lebih seperti halnya sakit jantung, sakit diabetes, sakit lain sebagainya. Saya yakin setiap orang mungkin akan tidak setara dengan harta yang dia miliki. Pasti hartanya akan dijual buat kesehatan. Jadi kebanyakan orang berpikir banyak rezeki itu banyak uang ya, Pak ya. Banyak kekayaan. uang gitu. Padahal kesehatan sendiri adalah rezeki. Ada rezeki yang paling besar. Nikmatnya kopi, nikmatnya makan, nikmatnya tidur adalah nikmat yang tidak terkira. Ya, tapi hanya sedikit yang bersyukur kepada Qalilan ma tashkurun. Wa in tudu nikmatallah wala tahusu. Begitu banyak nikmat Allah yang berikan, andaikan kau menghitung nikmatku, niscaya kau tidak akan sanggup menghitungnya. Padahal banyak sekali orang yang banyak duit dan kekayaan sendiri nggak bisa menikmatinya, Pak ya. Banyak. Ada seorang yang ahli usaha, dia diundang jadi narasumber. Tidurnya pun dia di lantai di bintang 5 dengan kasur yang empuk, tapi dia tidak bisa ketika tidur, malah dia katanya sakit. Dia malah bawa tikar dari rumah, dia bisa tidur seperti itu. Dan juga banyak yang orang-orang beruang, yang banyak uang, ketika dikasih makan ini tidak boleh, makan gula tidak boleh, makan ini garam darah tinggi, makan ini kolesterol, tapi kita semuanya pun kita bisa makan, bebas bisa dimakan sama kita kan. Tapi pernahkah kita bersyukur untuk itu? Iya, betul. Ya. Jadi intinya mah kita kita ini butuh uang dan kekayaan, tapi uang dan kekayaan itu sendiri bukan segala-galanya. Jadi karena itu hanya sebagai alat, jangan dijadikan sebagai raja, jangan dijadikan sebagai sesuatu penentu. Katakanlah uang hanya sebagai alat untuk alat tukar beli, ya, untuk sebagai alat pembeli yang sah. Atau mungkin kita memiliki mobil yang mungkin sebagai alat transportasi untuk menuju suatu tempat. Jangan jadikan mobil sebagai sesuatu ciri prestisi seseorang, dikatakan mapan, dia dikatakan mampu. Padahal kan hanya sebagai alat. Maka janganlah kita mau diperbudak oleh harta. Jadikanlah harta yang dijadikan budak oleh kita. Dan kita yakin ketika kita menjadi amanah, saya yakin semua ini adalah hanya sementara di muka bumi. Berarti kalau kita diperbudak oleh harta atau kekayaan sendiri, berarti Tuhan kita juga menganggap itu adalah Tuhan kita ya, harta itu. Jadi kita mentuhankan. Dan dengan uang saya bisa beli ini, dengan mobil bisa seperti ini, kan tidak harusnya mah. Itu termasuk dosa besar ya? Ya, kalau mungkin kita bisa berpikir seperti ini juga ya. Gitu. Berarti kan? ada Tuhan di hati kita, itu Tuhan yang lain. Yang pasti kita ingat bahwa dunia ini sementara. Ya, hanya dunia mataul ghurur. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sebaik-baik negeri adalah negeri akhirat. Persiapkanlah buat masa depan kita. Iya, Pak. Betul. Kalau direnungi kita ini main-main, Pak. Ya. Udah ngumpulin harta, udah ngumpulin rumah, mobil dan semuanya, udah gitu kita tinggalin sendiri. Dan kita berpikir kadang kayaknya kita ini hidup seperti akan selamanya gitu Iya. kan. Kita sedang asik, ini itu sedang asik, sedang kita usaha lagi jaya, kita menjadi pejabat di posisi yang mungkin lebih strategis. Padahal syarat untuk mati tidak harus sakit,
syarat mati tidak harus tua. Tapi Mati banyak bisa orang kepada banyak siapapun. orang sekarang Pak menghargai seseorang itu karena banyak uang atau kekayaan Pak. Ya itulah berpikir untuk sebagian orang lah atau secara umum berpikir seperti itu. Padahal jadikanlah sesuatu itu hanya katakanlah kita ini memiliki mobil, memiliki rumah mewah seperti tukang parkir. Ketika Allah ambil ya sudah. Tapi kadang-kadang kita berpikir punya mobil dapat hasil usaha saya, dapat hasil kerja keras saya punya seperti ini loh, gitu kan. Bahkan diceritakan kalau yang namanya Korun itu dulu dia juga sama seperti itu. Saya ini ahli lobby, saya ini ahli usaha, gitu kan. Tapi dia sampai melupakan Sang Pencipta sehingga sampai dia dimasukkan ya ke dalam tanah sampai terus seperti itu. Di dalam sebuah cerita kan seperti itu diriwayatkan. Ya. Saya ini ahli usaha, gitu kan. Tapi dia sampai melupakan Sang Pencipta sehingga sampai dia dimasukkan